أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. جند الله، جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. جند الله، جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. سنمضي جنودا ندك العدا. Bertemu bersama untuk salah satu mengikuti agenda Kopi Pahit untuk menimba ilmu tentang adab memanah. Kenapa harus ada memanah? Karena memanah adalah salah satu olahraga yang sangat disenangi oleh Allah dan diperintah oleh Nabi kita, sehingga kita perlu untuk mendalaminya terkait tata cara maupun adab-adab yang ada di dalamnya. Sehingga benar-benar ketika kita memanah itu benar-benar diridhoi oleh Allah, dan para malaikat pun juga senang melihat kita ketika bermain panahan. Untuk itu kami dari pengurus Kopi Pahit mengadakan ada sesi pembekalan terkait adab memanah. Insya Allah di depannya ada materi-materi yang lain yang perlu disampaikan, maka insya Allah akan disampaikan. Semoga Allah memudahkan. Baik, langsung saja. Pemateri kita adalah penasehat Kopi Pahit sendiri, yaitu Bapak dari Rektor Kompesi, dan waktunya kami berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semua ya? Suara saya kedengaran ya? Apa keras? Keras. Ya nggak bisa. Dengan keterbatasan hari ini kita sesuai dengan
jadwal yang diberikan oleh pengurus kepada kami. Hari ini kita akan belajar atau mengingat kembali bagi yang dulu sudah pernah menerima materi yang masih baru. Berarti hari ini adalah materi yang baru terkait dengan adab dan safety dalam memanah. Adab dan safety ini menjadi hal yang mestinya di awal belajar memanah ini harus diberikan dulu. Baru anggota diperbolehkan untuk memegang busur ataupun anak panah. Jadi sebelum menguasai adab dan safety ini, mestinya belum boleh pegang busur dan anak panah. Tetapi karena kondisi di lapangan ini memang berbeda dengan teorinya, maka hari ini kita sempatkan untuk memberikan materi atau merefresh kembali materi yang sudah pernah diberikan oleh pelatih maupun dari pengurus terkait dengan adab dan safety memanah. Semoga ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Harapannya nanti hari ini yang sudah menerima materi bisa mempraktekkan itu, dipraktekkan dalam kegiatan memanah. Bukan hanya diterima hari ini, didengarkan, setelah itu hilang, tidak, tapi harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Yang harus kita sepakati pertama terkait busur dengan anak panah. Ini kami dari kepengurusan sudah menyepakati bahwa kita tidak pernah menyebut ini sebagai senjata. Kita tidak menyebut ini sebagai senjata. Ini adalah alat olahraga atau sarana olahraga. Jadi jangan sekali-sekali menyebut ini sebagai senjata, ya. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, khusus oleh kepengurusan Kopi Pahit atau dalam organisasi Kopi Pahit. Menyebutnya ini adalah sarana olahraga atau alat olahraga. Meskipun pada prinsipnya pada anak panah ini ada ujung yang runcing atau tajam, tapi kita menyebutnya ini adalah sarana olahraga atau alat olahraga. Dan memang faktanya ini adalah untuk olahraga, tidak untuk yang lain. Nanti kita jelaskan kenapa kita menyebutnya ini sebagai sarana olahraga, ya. Jadi yang harus dipahami oleh anggota semuanya bahwasanya ini adalah olahraga, bukan olahraga yang biasa. Ini olahraga yang disunahkan. Artinya hati kita ketika mau berangkat ke tempat latihan ini harus ditata dulu, ya. Diniatkan bahwasanya ketika kita berangkat memanah, niatnya adalah untuk thalabul ilmi atau untuk beribadah. Maka ini harus prepare dengan benar. Diupayakan semuanya tertutup, kondisi string busur juga unstring atau stringnya tidak terpasang. Setelah kembali pulang juga demikian, harus dilepas, ya. Boleh memasang ini di tempat latihan saja atau ketika akan berlatih di rumah. Setelah selesai semuanya harus dilepas, diamankan. Alhamdulillah kami lihat di sini sudah banyak yang memiliki tas busur, kemudian ada tabungnya juga, wiper juga punya, safety untuk tangan juga ada handgun, ada tas glove, ada hand glove, semuanya sudah punya. Alhamdulillah ini harus tetap dipakai, kecuali bagi mereka yang sudah mahir, biasanya tanpa memakai itu biasanya sudah bisa. Tetapi bagi kita, karena di sini kita adalah belajar, semuanya harus dipakai, ya, untuk keselamatan kita. Jadi ketika berangkat dari rumah, ini semuanya dimasukkan ke tempatnya, ke alatnya, ya, ke tas busur boleh, ke tabung aero, semuanya. Ketika sampai di sini, dicek satu persatu, ya. Dibiasakan menghitung anak panah kita yang kita bawa berapa hari ini, 7 misalkan. Satu-satu harus dicek.
satu persatu harus dicek kelurusannya, kemudian poinnya ini ada yang goyang atau tidak. Ini namanya panesnya ini ada yang lepas atau tidak. Ini harus dicek semuanya untuk keselamatan ya. Kalau ada yang rusak jangan dipakai, jangan eman. Daripada kita terluka atau teman kita terluka. Sekiranya ini sudah tidak layak untuk dipakai dan tidak aman, jangan dipakai. Ya. Dipatahkan boleh, disimpan di rumah boleh, asal tidak dipakai ketika latihan. Ya. Kemudian sesampainya di tempat, kita memasang string kepada busur ini juga harus dicek kelurusannya. Jadi tidak hanya sekedar dipasang sudah selesai, tidak. Kita cek kelurusan, baik dari tengah handle ke ujung siang, apakah sudah lurus atau belum. Kemudian pemasangan string dari knob ke knobnya ini sudah lurus apa belum. Jangan sampai salah posisi atas di bawah dan sebaliknya. Ini harus kita cek. Kebiasaan dari adik-adik semua yang masih kecil-kecil ini ya, biasanya ngambil aero berapapun diambil dibawa dipanaskan. Ketika setelah selesai mana kita tidak tahu tadi berapa jumlahnya ya, tidak tahu jumlahnya berapa, yang kelihatan diambil padahal masih tersisa misalkan lepas dari target tapi tidak tahu ya. Jadi ini ingat-ingat, datang ke sini bawa aero berapa, pulang pun aeronya juga harus dicek berapa jumlahnya biar tidak ada yang tertinggal di sini. Kemudian ketika kita berada di garis shooting line ini ya, diperhatikan temannya juga ya. Jangan sekali-sekali memasang knob ini ya di luar area shooting line. Setelah bongkar di situ di meja kemudian dipasang. Nah, ini jangan, ini berbahaya. Masangnya ketika berada di garis shooting line, baru ini di knock-kan. Ini untuk safety ya. Nah, di sini baru boleh. Di sini baru boleh. Selanjutnya kita tidak boleh memanahkan anak panah kita ke atas, ya, ke atas dulu. Nanti juga termasuk ke makhluk hidup nggak boleh, ke hewan nggak boleh, ke tumbuhan juga nggak boleh, apalagi ke orang tidak boleh. Karena ini kita sepakati ini semuanya adalah untuk olahraga. Tidak ada yang dipergunakan untuk memanah makhluk hidup. Ya. Memanah ke atas tidak boleh. Ya. Kemudian string ini ya, setelah ditarik nggak boleh dilepas ketika ini tidak ada anak panah. Makanya semuanya harus berada di garis shooting line. Di sini baru boleh knocking, ya, tarik, release, dan seterusnya. Ketika ini tidak ada anak panahnya, kalau hanya untuk latihan boleh, tapi nggak boleh dilepas. Ya, setelah ditarik, dikembalikan lagi. Jangan dilepas, ya. Nah, jangan dilepas, karena ini akan merusak busur. Kita biasanya menyebut ini dengan dry fire. Tekanannya akan ke busur, ini merusak busur. Jadinya nanti dia bisa twist ataupun retak. Ya, kalau sudah begitu nanti kita pakai ya tidak aman. Bisa patah, bisa kena kita atau teman sebelah kita. Itu ya. Yang selanjutnya, yang sering kita lupa adalah selesai memanah, cara langsung praktekkan biar jika nanti anak panahnya sudah nancap, ya. mau dicabut, Sudah nancap, mau di dicabut belakang sini 3 Di bulan doang. belakang sini 3 bulan doang. Semuanya yang ingin mencabut anak panah harus berada di Cabut anak panah harus berada di kanan kiri target. Ya. Nyambutnya juga dari samping. Kalau di belakang sini ada teman, kita nyambutnya dari sini.
Kalau kita menyabutnya adalah menghadap ke posisi target, perhatikan di belakang ada orang atau tidak. Kalau ada, diperingatkan untuk geser. Kenapa? Ketika ini kita tarik, ini pasti ke belakang. Kalau belakang kan, kalau belakang pasti. Perhatikan ya, ingat, perhatikan ya. Masih baru-baru. Ngantri saja, nyebutnya ngantri gak dia. Setelah nancap, mau dicabut, perhatikan belakangnya ada orang atau tidak. Kalau ada, bisa bergeser dulu kanan kiri, baru boleh dicabut. Kemudian selanjutnya kembalinya dari sini, dari target itu tadi. Setelah cabut, kebiasaan kita kan nyabutnya begini, terus disimpan. Nah, ujung anak panah ini jangan dihadapkan ke atas, harus menghadap ke bawah. Kenapa? Kalau ini menghadap ke atas, ini kita bawa sambil jalan, tidak sengaja menabrak teman, masuk sudah, kena. Jadi ini harus menghadap ke bawah, pegangnya seperti ini. Atau kalau sudah ada quiver, setelah dicabut semuanya lengkap, segera masukkan ke quiver. Ya, segera masukkan ke quiver. Ya, cara pegangnya jangan seperti ini, ujungnya diarahkan ke bawah. Ya. Sekembalinya ke shooting line, tetap dicek lagi pelurusannya bagaimana. Kalau kayu biasanya mungkin lebih aman, lebih kuat, dia jarang untuk bengkok. Yang sering, karena kita kebanyakan adalah pemula, yang kita pakai adalah berbahan bambu betung. Nah, kalau bambu betung karakternya sudah bengkok, apalagi cara nyabut kita salah. Saya contohkan, ini misalkan masuk penuh, ya, masuk penuh, jangan dipaksa untuk sekali cabut, ya, jangan. Berapa kali cabut boleh? Nah, nyabutnya jangan di ujung sini, ya di pangkal, tapi di depan, nempel ke target, ke spot, baru dicabut. Ini untuk mengurangi efek bengkok, biar tidak mudah rusak. Jadi seperti itu caranya. Jangan dipaksakan ketika ini masuknya panjang atau penuh, sekali cabut, jangan. 2 kali, 3 kali cabut nggak apa-apa. Nah, itu ya, nempel ke sini. Jadi pas di pangkal anak panah yang menancap. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Semoga sedikit yang kita sampaikan bisa diterima dan kita bisa mengingat, kita sampaikan juga nantinya. Selanjutnya, itu posisi di kita. Tetapi ketika ini sudah lepas dari busur kita, maka sepenuhnya ini adalah kehendak Allah yang menentukan. Mau kita istiqomah, kalau kita ngomong dan sebagainya nggak apa-apa, kena juga. Jadi olahraga panah ini harus kita lakukan dengan hati kita yang bersih. Kita punya iri teman, ya, kita iri temannya yang belum bisa panah, ya, jangan dicemooh, jangan dibully, nggak boleh. Ya. Karena nilai utamanya di sini adalah istiqomahan kita dalam memanah. Proses itulah yang menjadi kemenangan bagi kita. Proses mana ya, bukan hanya sekedar hasilnya. Kalau hasil itu nomor sekian. Setiap minggu kita bisa berlatih, ya itulah kemenangannya kita. Karena banyak di luar sana, ya, di luar kita, mereka melakukan olahraga selain panahan atau selain olahraga sunat. Di sini poin plusnya. Hasil kemudian
dari awal niat sampai dengan melaksanakan semuanya dijaga, hatinya harus bersih. Kemudian bagi yang memanah masih pemula atau belum bisa tepat sasaran, jangan berkecil hati, dilatih terus, semangatnya ditambah, kita tidak akan pernah sama dengan teman kita, pasti tidak sama, meskipun kemampuannya sama tapi mungkin bisa jadi hasilnya berbeda. Nah itu sepenuhnya adalah kehendak Allah yang menentukan. Hari ini si A menang, berikutnya lomba berikutnya belum tentu dia menang, bisa jadi orang lain. Banyak faktor, banyak sebab. Di antaranya itu tadi, kebersihan hati kita dalam melaksanakan atau melakukan olahraga itu. Berangkat dari rumah, misalkan itu perlombaan, niatnya sudah saja. Di tempat latihan atau di tempat perlombaan, jangan sampai kita berbuat curang. Di olahraga ini tidak ada kecurangan. Nilai pun kalau misalkan pada titik garis kemudian juri menentukan di luar, ya kita terima. Ringankan boleh, protes boleh. Misalkan di garis tapi masuk, senang. Jurinya tidak juri, kita boleh mengingatkan. Tapi kalau itu kemudian sudah diputuskan oleh juri bahwasanya ini tidak kena sasaran, kita terima. Ya, kita terima. Sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Cukup? Mas Alif mau tanya? Sudah? Cukup? Sudah, nggak ada yang tanya? Alhamdulillah. Apa? Yuk, tanya apa? Cara menguatkan mental pas lomba. Cara mengatasinya Mbak Devi, cara khusus ini untuk Mbak Devi ya. Karena beberapa kali ikut perlombaan mungkin ada masalah. Sedangkan dulu mungkin sama dengan adiknya sama ya. Kondisi sekarang adiknya sudah oke, tinggal Mbak Devi. Kalau Anda nggak ada masalah memang. Tapi ketika perlombaan itu tadi kita jangan berdoanya kita juara, kita menang. Tapi kita juga harus siap dan harus ingat yang menentukan ini Allah. Jadi jangan kecewa. Wong ini tidak kena sasaran itu loh. Ya. Kita dapat pahala kok. Ya. Saya sudah menang tuh. Tidak tepat sasaran loh, kita dapat pahala. Jadi apa yang menjadikan kita merasa kecewa? Apa yang rugi? Nggak ada. Kita nggak boleh merasa rugi dengan olahraga ini. Ya. Dilatih terus, dilatih terus. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, kalah pun tidak bakal kecewa. Kemudian ini olahraga baik, ini olahraga sunnah. Kita melakukannya jangan dengan cemberut, harus senang. Kita dikasih pahala sama Allah loh ya kan. Nanti gitu loh. Ya, harus senang. Olahraga ini harus bisa membuat kita senang. Cukup. Kalau cukup materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kita kepada yang lain. Selebihnya nanti dalam setiap latihan, karena kita di setiap latihan didampingi oleh pelatih, tanya, silakan tanya, nggak apa-apa. Jangan sungkan untuk tanya. Ketika kita nggak ngerti, datang langsung ke pelatih tanya, Coach, ini bagaimana? Ini kenapa misalkan siang saya kok pelintir? Ini kok nggak pas bagaimana? Tanya nggak? Ya. Kenapa bidikan saya kok nggak kena terus? Faktor nanti
Tapi yang utama ketika peralatan ini sudah bagus, busur bagus, anak panah bagus, tinggal koreksi orangnya saja. Tapi kalau busur masih belum bagus, anak panah belum bagus, mau koreksi orangnya seperti apa, formnya bagus, bidikannya bagus, tapi alatnya kurang mendukung, ya hasilnya kurang maksimal. Gitu ya. Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.